Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam acara kelas ekspor impor pada hari ini. Pada episode kedua dengan tema pengenalan barang ekspor impor dan bea masuk dan bea keluar. Bapak, Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Arif Sabilah, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai, kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sobat Eksim, kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud bukti nyata Kanwil DJBC Sulbaktara dan Balai Diklat Keuangan Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik di bidang ekspor dan impor. Baik, Sobat Eksim, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sobat Eksim, di zaman yang serba canggih dan mudah saat ini, kita hampir tidak bisa lepas dari barang-barang produk luar negeri. Yang pastinya dapat kita peroleh dengan mudah karena barang tersebut telah masuk ke Indonesia melalui para importir. Dan juga produk-produk UMKM saat ini banyak yang sudah go internasional. Karena memang mempunyai nilai unik dan adanya kemudahan untuk ekspor barang. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari pengenalan umum kepabeanan dan cukai. Salah satu tugas dari bea cukai yaitu adalah revenue collector. Pada kesempatan hari ini fokus kita akan pada mengetahui tentang ekspor, impor dan jenis-jenisnya, kemudian menghitung bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor. Apabila Sobat Eksim ada pertanyaan, silakan disampaikan secara langsung melalui chatbox kepada narasumber atau dapat melalui Slido di linktree/humasbc Sulbaktara. Bersama saya saat ini telah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Mas Andri Siswoyo. Beliau merupakan Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas 1. Dan ada Mas Stewart Patras, Pelaksana Pemeriksa Bidang Kepabeanan dan Cukai. Selamat pagi Mas Andri, selamat pagi Mas Stewart. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Mas Andri, Mas Stewart, background kita di belakang ini ada bandara. Ada di dalam bandara, merupakan salah satu gerbang masuk maupun keluar barang-barang yang dari luar negeri maupun ke luar negeri. Gerbang masuk untuk impor maupun ekspor. Nah, untuk pertama saya akan bicara dengan Mas Andri. Dari tadi kita sudah bicara tentang barang impor maupun ekspor. Nah, sebenarnya apa pengertian dari ekspor maupun impor itu sendiri? Bisa dijelaskan Mas Andri? Ya baik, terima kasih Mas Arif. Kalau pengertian impor itu sendiri sebenarnya singkat sih, itu kegiatan membawa barang ke wilayah NKRI. Nah, kalau untuk ekspor kebalikannya, yaitu kegiatan membawa barang dari wilayah NKRI, seperti itu. Kalau untuk jenisnya, kalau untuk impor itu ada beberapa jenis. Itu ada contohnya ya, barang impor untuk dipakai, ada juga barang pindahan, ada juga barang impor yang dibawa oleh pelintas batas, ada juga contohnya barang kiriman dan barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut dan penumpang yang baru sampai atau tiba dari luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada banyak macam-macam impor ya, tapi kalau ekspor cuma satu. Kalau ekspor ya pada umumnya sih cuma satu, ekspor umum, ekspor biasa saja. Kemudian dari barang-barang yang masuk ke Indonesia terutama, kan kita belum tahu secara pasti apakah barang tersebut barang yang aman atau berbahaya untuk masuk ke dalam Indonesia, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang diajukan kepada Bea Cukai. Nah, terhadap barang-barang tersebut apakah ada pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang
sedikit atau detail bagaimana Mas Andri? Ya, jadi prinsipnya memang barang impor itu akan dilakukan pemeriksaan fisik dan juga penelitian terhadap dokumen impornya. Cuma karena tidak mungkin semua barang impor itu dilakukan pemeriksaan fisik, maka kita menerapkan yang namanya manajemen risiko melalui penerapan jalur. Jadi dalam impor itu ada 2 jalur, jalur merah dan jalur hijau. Jalur merah dan jalur hijau. Ya. Bedanya apa itu? Nah, kalau yang jalur hijau itu diberikan terhadap profil importir yang istilahnya low risk lah, artinya dia patuh. Secara track record, secara histori dia tergolong patuh sehingga Bea Cukai menganggap tidak perlu memeriksa barangnya, tapi cukup melakukan penelitian terhadap dokumen impornya saja. Nah, kalau terhadap importir yang terkena jalur merah itu akan dilakukan pemeriksaan fisik, tergantung dengan tingkat risikonya. Pemeriksaan fisik itu bisa 30% dari jumlah barangnya, bisa 50% atau bahkan bisa secara keseluruhan atau 100%. Dan setelah itu akan dilakukan penelitian terhadap dokumen impornya. Oke. Kemudian dari barang-barang impor tadi, apakah dikenakan biaya atau pungutan terhadap baik impor maupun ekspor? Ya, kalau dalam impor itu ada pungutan, namanya bea masuk. Nah, selain bea masuk itu ada juga komponen yang namanya PDRI atau singkat panjangannya pajak dalam rangka impor, itu bisa terdiri dari PPN impor atau bisa juga ada komponen PPH impor. Dan kalau untuk barang-barang impor yang tergolong atau masuk dalam kategori barang mewah, itu dia ada tambahan namanya PPNBM. Nah, sedangkan kalau di dalam ekspor sendiri itu hanya satu pungutannya, hanya bea keluar. Tetapi tidak semua barang ekspor itu terkena bea keluar, hanya terhadap 6 komoditi saja. Mungkin seperti CPO, biji kakao, dan produk mineral lainnya. Oke. Sebenarnya tidak sulit ya sepertinya untuk ekspor maupun impor kalau dari paparan. Oke. Kemudian dari impor tadi kan dikenakan biaya. Tujuannya apa kok dikasih biaya? Nggak cuma-cuma gitu aja. Oke, mungkin bisa ditampilkan di slide. Jadi memang ada beberapa tujuan dikenakannya bea masuk. Yang pertama itu untuk mencegah kerugian industri di dalam negeri yang mungkin memproduksi barang yang sejenis. Atau bisa juga untuk melindungi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Kemudian untuk mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri di dalam negeri yang kebetulan mungkin memproduksi barang yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan produk impor yang bersangkutan. Kemudian tujuan lain adalah untuk bisa juga sebagai bentuk tindakan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor kita secara diskriminatif. Kemudian kalau bea keluar sendiri itu juga ada beberapa tujuannya. Pertama, untuk menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Contohnya seperti CPO yang kemarin ya. Kemudian juga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu. Contohnya mungkin beberapa bulan yang lalu atau mungkin sampai sekarang masih berlangsung ya, harga CPO itu kan cukup tinggi di pasar internasional. Kemudian yang terakhir tentunya untuk melindungi kelestarian sumber daya alam Indonesia agar tidak terlalu mudah dieksploitasi. Oke, dari biaya masuk tadi tujuannya ada salah satunya untuk pembalasan yang diskriminatif. Nah, dalam kenyataannya apakah sudah berjalan dengan lancar dan negara yang bersangkutan menerima seperti itu? Ya, memang dalam sejarahnya sih memang pernah terjadi ya. Contohnya mungkin kalau kita pernah dengar ada salah satu produk dari negara di luar negeri yang itu harganya cukup murah di Indonesia, padahal di dalam negerinya sendiri, di negara asalnya itu harganya cukup tinggi. Memang biasanya pemerintah kita itu akan menerapkan tarif bea masuk yang diskriminatif, artinya kita juga melakukan tindakan balasan, artinya menaikkan harga bea masuknya, tarif bea masuknya seperti itu. Tapi memang ya mungkin tidak biasanya sih tidak akan berjalan lama karena
biasanya masing-masing negara akan protes dan biasanya nanti ada jalurnya untuk protes itu, biasanya melalui jalur WTO. Oke. Terhadap pihak luar tadi juga melindungi kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini misalnya kemarin kan CPO sempat harganya tinggi bahkan sampai sekarang. Ini supaya tidak terlalu dieksploitasi begitu ya berarti. Iya betul. Sebenarnya sih yang CPO kemarin itu tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan di dalam negeri. Karena kan CPO ini merupakan bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Dan kemarin itu kan seperti yang kita ketahui bersama, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah makanya itu pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang ekspor walaupun hanya sebentar ya, hanya seminggu atau 2 minggu kalau saya nggak salah. Nah, sedangkan sekarang itu sudah diperbolehkan lagi untuk ekspor CPO dan produk turunannya, namun dikenakan tarif bea masuk yang cukup besar. Oke. Dari bea masuk tadi, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perhitungan bea masuk ataupun bea keluar? Kalau ada boleh dijelaskan Mas Andri. Oke, mungkin untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya Stewart. Silakan Stewart. Oh baik, terkait penerimaan bea masuk dan bea keluar untuk perhitungannya, tentunya yang pertama Mas Arief, kita perlu tahu harga barangnya dulu. Karena kalau tidak tahu harga barangnya kita pasti nggak akan bisa ngitung. Yang pertama kita tahu harga barangnya dulu, kemudian kita tahu berapa ongkos pengangkutannya, ongkos kirim, kemudian juga ada insurance atau asuransi. Nah, 3 komponen ini biasa kita sebut CIF, CIF atau CIF. Nah, kalau kita sudah ada nilai ini, itu sudah bisa kita untuk hitung berapa bea masuknya. Ini untuk bea masuk ya. Kalau untuk bea keluar, kita tidak perlu melihat berapa asuransinya ataupun ongkos pengangkutannya. Untuk bea masuk sendiri, ada rumusnya, mungkin bisa ditampilkan di slide. Yang pertama kita lakukan adalah yang pertama untuk mencari nilai pabean. Nilai pabean itu adalah rumusnya CIF dikali NDPBM. CIF tadi itu adalah cost insurance freight dikalikan NDPBM. Apa itu NDPBM? NDPBM adalah nilai dasar perhitungan bea masuk. Atau dengan kata lain ini adalah kurs yang berlaku pada saat PIB itu dibuat. Jadi CIF ini kita tambahkan, jadi misalkan contoh harga barangnya 10 rupiah, maaf 10 dolar, kemudian insurance-nya kita anggap saja 1 dolar, kemudian freight-nya 5 dolar, dijumlahkan kemudian dikalikan rupiah. Kalau memang nilai CIF-nya dalam bentuk rupiah, kita sudah tidak perlu mengalikannya lagi ke dalam rupiah. Dan kalau memang nantinya ada Sobat Eksim memang mengimpor lebih dari 1 barang, nanti freight-nya dibagi 5 saja. Mungkin ada yang tanya, misalkan kalau saya cuma tahu nilai barangnya saja, saya tidak tahu berapa ongkos pengangkutannya, juga insurance-nya. Nanti untuk harga barangnya berlaku 5% untuk freight-nya jika memang asal barang tersebut dari ASEAN, kemudian 10% jika barang tersebut berasal dari negara Asia tapi bukan ASEAN atau Australia. Kemudian berlaku 15% atas negara yang bukan yang tadi itu. Ini berlaku untuk pengiriman menggunakan moda transportasi laut. Tapi kalau untuk moda penerbangan udara, itu kita ada rules-nya menggunakan IATA. Itu nanti itu lebih gampang biasanya. Biasa kalau Amerika kemana ada sudah lebih jelas spesifik untuk nilainya. Kemudian untuk insurance, jika kita tidak mengetahui berapa jumlah asuransinya, itu berlaku 0,5% dari nilai C ditambahkan dengan nilai F. Mungkin Sobat Eksim bisa kasih notes-nya karena memang di slide kita tidak sampai detail menjelaskan apa itu CIF itu sendiri. Kemudian setelah mendapatkan nilai pabean tadi, baru kita masuk dalam penghitungan berapa bea masuk yang akan kita bayarkan. Di situ ada rumusnya, ada 2 tarif bea masuk. Yang pertama adalah tarif bea masuk ad valorem, yang kedua adalah tarif bea masuk spesifik. Cara ngitungnya juga beda. Untuk yang ad valorem itu nilai pabean yang tadi, jadi kita ambil kesimpulan nilai pabean ini sudah bersifat rupiah.
karena tarif bea masuk itu nantinya akan menjadi nilai rupiah. Jadi nilai pabean yang tadi kemudian dikalikan tarif bea masuk ad valorem. Ad valorem ini biasanya itu persen ya, bersifatnya persen. Jadi 5, 10, 15. Nanti ketika dapat hasilnya, kalau memang nantinya ekornya ada 500, 700, itu dibulatkan dalam ribuan penuh. Bulatkan ke atas saja. Kemudian untuk bea masuk tarif spesifik ini lebih mudah lagi. Jadi kita tidak perlu melihat lagi nilai pabeannya berapa. Berapapun nilai pabeannya kita acukan saja. Tinggal kita lihat berapa jumlah barangnya. Misalkan tarif spesifiknya per satuan barang dengan kode misalkan per kilogram, 1 kilogram 10.000 rupiah. Misalkan 1 kilogram itu 10 rupiah, 1.000 rupiah. Tinggal dikalikan jumlah barang saja. Misalkan mengimpor sebesar atau sebanyak 100 kg, tinggal dikalikan saja, langsung mendapatkan tarif bea masuknya. Untuk cukai sendiri, agak unik, karena nantinya kita akan menghitung bea masuk plus nilai cukainya lagi. Jadi kalau di sini kita cari dulu, kira-kira produk yang kita impor ini, kalau di bea cukai biasa kita sebut BKC ya, barang kena cukai, itu biasa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, bahkan etil alkoholnya sendiri. Kalau masuk dalam kategori itu berarti dia akan terkena pungutan cukai. Tapi sebelumnya kita cari dulu berapa nilai pabeannya, kemudian dicari BM-nya, baru kemudian dikalikan untuk tarif cukainya. Nanti cukai ada kelas sendirian nanti biar bisa lebih luas lagi kita tahunya. Kemudian setelah kita mendapatkan bea masuk tadi, tentunya kita juga harus menghitung pajak dalam rangka impornya. Di sini ada 3 biasanya, ada PPN impor ya, terus ada PPN BM, kemudian ada PPH impor. Di sini rumusnya itu lebih simpel lagi ya, jadi tinggal nilai pabean yang tadi, yang sudah ditambahkan bea masuk, kemudian jika ada tambahan bea masuk, ini biasa komponen-komponen yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi di kelas-kelas selanjutnya. Kemudian jika ada cukai ditambahkan juga, kemudian dikalikan tarif pajaknya. Misalkan PPN-nya sekarang 11% ya, jadi dikali 11%. Kemudian hasilnya juga dibulatkan dalam ribuan penuh. Untuk bea keluar juga mirip dengan bea masuk, ada ad valorem dan spesifik. Untuk tarif bea keluarnya sendiri, ini ada rumusnya, yaitu tarif bea keluarnya dikalikan harga ekspor satuan ya. Jadi dikasih notes ya teman-teman. Ini harga ekspor satuan, bukan harga ekspor total. Kemudian dikalikan jumlah satuan barang. Kemudian dikalikan nilai tukar mata uang asing. Kalau di bea masuk ada NDPBM. Kalau di sini kita sebutnya nilai tukar mata uang asing. Kenapa? Kenapa kita nggak bilang NDPBM? Karena kepanjangan NDPBM adalah nilai dasar perhitungan bea masuk. Jadi kita pakai nilai tukar. Jadi misalkan tarif bea keluarnya di sini berapa persen, langsung dikalikan misalkan Bapak Ibu atau Sobat Eksim ini mengekspor misalkan kurang lebih misalkan dalam jumlah satuan barang ada 100 ton CPO, kemudian harga ekspor satuannya berapa per 1 ton itu, kemudian dikalikan kurs jika memang harga tersebut adalah di mata uang misalkan dolar ataupun yen. Kemudian untuk tarif bea cukai spesifik lebih mudah lagi karena memang kita mengacukan nilai dari barang tersebut. Langsung saja kita kalikan jumlahnya berapa, kemudian dikalikan per spesifiknya berapa. Untuk yang tarif ad valorem ini kalau Bapak Ibu Sobat Eksim sudah langsung mendapatkan nilai totalnya, jadi tidak usah mengikuti rumus ini lagi ya, jadi langsung tarif bea keluar dikalikan harga totalnya berapa, terus dikalikan dengan nilai tukar mata uang asing. Terus juga untuk semua nilai-nilai ini dibulatkan dalam ribuan penuh, tapi ada baiknya ketika dibulatkan ketika sudah mendapat nilai PPN ataupun bea masuknya. Dan mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya, ini ada contoh-contoh tarif bea masuk spesifik ya. Untuk produk gula, beras, ada juga film ya, dihitung per menit, kemudian ada juga untuk bir. Kira-kira seperti itu, Mas Arief. Oke, panjang ya penjelasannya. Dari
Yang tarif ad valorem maupun tarif spesifik tadi, kita sebagai masyarakat awam khususnya bisa tahu tarif-tarif tadi ada di mana ya kalau boleh tahu? Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Mungkin masyarakat awam bingung ya ketika pengen impor, pengen beli barang dari luar, tapi kita tidak tahu ini tarifnya berapa. Paling gampangnya kalau dulu beberapa tahun lalu mungkin internet masih kurang terjangkau, Bapak Ibu bisa menggunakan BTKI, buku tarif kepabeanan Indonesia. Itu bukunya tebal dan agak lumayan lama mencarinya. Ataupun kalau yang paling mudah saat ini Bapak Ibu bisa mengakses website dari INSW. Nanti di Google kalaupun belum tahu website seperti apa, search saja HS Code INSW. Nanti muncul, tinggal masuk ke halaman websitenya, tinggal tulis saja uraian barang. Sepatu, nanti akan keluar HS Code-nya apa saja. Nanti dari sepatu itu nanti akan ditanya lagi, kira-kira Bapak Ibu ini sepatunya apa? Sepatu dari terbuat bahan kulit, kain, karet, ataupun yang lain. Kira-kira seperti itu Mas Ari. Oke. Sebelum kita lanjut ke perhitungan ya, ini sudah ada yang bertanya. Oh siap. Saya bacakan dari Bapak Antoni. Izin bertanya, jika kita bawa barang impor untuk pemakaian pribadi atau dijual lagi melebihi nilai minimal yang ditetapkan, sedangkan kita nggak punya NPWP, apakah sama perhitungannya untuk biaya masuknya? Silakan dijawab Mas Andri atau Mas Stewart. Ya baik, terima kasih Pak Antoni. Kalau nggak punya NPWP itu biasanya berpengaruh ke tarif PPN-nya. Kalau punya NPWP itu PPN-nya 2,5%. Kalau tidak punya itu 7,5%. Nah, jadi kalaupun punya NPWP tapi tidak memberitahukan di dokumen impornya nomor NPWP-nya, itu akan kena 7,5. Jadi perlakuannya sama dengan tidak mempunyai NPWP. Oke, berarti hanya di bagian PPN saja. PPN. Berikutnya pertanyaan kedua. Izin bertanya ini dari Bapak Arjuna Syahir. Apakah ada buku BTKI 2022 format PDF yang bisa di-download kaitannya dengan tarif tadi? Iya Pak Arjuna, jadi sebenarnya Bapak nggak perlu mendownload buku BTKI-nya sih dalam bentuk soft copy. Jadi sekarang sudah mudah Pak, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Stewart. Bapak bisa mengakses ke situs insw.go.id. Mungkin nanti bisa dibantu ditampilkan di layar insw.go.id, atau kalau misalnya lupa situsnya apa, di Google aja, googling, search INSW HS Code. Nah itu sudah muncul mungkin ya di layar ya. Nah itu Ya Bapak. di sini muncul. Sebentar nih belum keluar. Bisa dicontohkan mungkin? Mungkin bisa coba ke aplikasi LNSW. Oh bukan. Penelusuran coba, penelusuran. Bukan ya. Atau coba informasi publik. Bukan. Atau coba Operator coba keluar dari Google dulu, ke Google dulu. Masuk Google dulu. INSW HS Code. Ya, search pakai. Coba kita search INSW HS Code. Ya itu. Nah, langsung ke itu, INTR itu. Iya, harusnya INTR tadi. Nah, di sini Bapak, Ibu, atau Sobat Eksim bisa langsung mengisi berdasarkan kode HS-nya atau uraian jenis barangnya. Sebagai contoh ya, misalnya kita buka aja smartphone misalnya. Smartphone. Ya, ini akan muncul kode HS-nya. Nanti Bapak Ibu atau Sobat Eksim bisa klik detail. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih pembebanan bea masuknya berapa, PPN-nya berapa, PPh-nya, kemudian kalau misalnya untuk produk tekstil misalnya mungkin ada kena bea masuk tambahan, kemudian juga ada informasi mengenai tarif preferensi, serta dokumen lartasnya. Kalau dokumen lartasnya biasanya ada paling bawah, ya kondisi khusus regulasi.
Nah, kalau ini contohnya, ini ada instrumen pengecualiannya seperti itu. Termasuk juga regulasi impornya, tata laksana tata niaganya seperti apa untuk ketentuan latasnya. Nah, ini untuk ketentuan latasnya bisa dilihat kalau untuk smartphone. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Arjuna dan juga Sobat Exim semuanya. Jadi bisa untuk mengetahui pembebanan tarifnya itu bisa langsung mengakses ke situs insw.go.id /INTR. Kurang lebih seperti itu Mas Arief. Oke. Kita lanjut terlebih dahulu ke contoh perhitungan ya, Mas. Oh siap Mas Arief. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Mungkin ketika Bapak Ibu mengakses INSW tadi, website INSW untuk mencari tarif biaya masuk, bisa jadi biaya masuknya itu 0%. Tapi tetap ada tagihan dari PDRI-nya sendiri. Jadi bisa jadi biaya masuknya dibebaskan, tapi PPN-nya kena tadi. Misalkan tadi yang produk tadi yang coba kita cari smartphone tadi kan, biaya masuknya 0%, tapi PPN-nya ada 11%. Tetap kita akan melakukan penghitungan untuk PDRI-nya. Oke, sekarang kita masuk dalam bagaimana cara kita, atau contoh soal untuk kita mencari biaya masuk, baik itu ad valorem sama spesifik. Mungkin operator bisa menampilkan contoh soalnya di layar. Nah, di layar sudah tampil dua contoh soal untuk bea masuk ad valorem sama spesifik. Kita coba dari ad valorem dulu ya. Di sini kita akan coba yang pertama mencari nilai pabean. Tapi kalau di soalnya ini disebutkan bahwa ada impor mesin bubut dengan nilai pabean USD $200, NDPBM-nya $1 itu sekitar 10.000 rupiah. Dengan pembebanan tarif biaya masuk adalah 10%. Di soal ini kita bisa lihat dia mengatakan nilai pabeannya $200. Padahal tadi di rumusnya nilai pabean itu biasanya sudah bersifat rupiah. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama-tama kita akan merupiahkan dulu nilai pabean ini, yang mana adalah CIF ini sendiri. Jadi, untuk mencari BM yang pertama adalah nilai pabean tadi yang masih dalam bentuk dolar itu $200 dikalikan NDPBM yang mana adalah 10.000 rupiah. Kemudian hasilnya kemudian dikalikan 10% sesuai soal yang mana adalah tarif biaya masuknya. Kemudian mendapatkan hasil 200.000 rupiah. Ini untuk biaya masuknya saja. Di soal ini tidak disebutkan PDRI ya, jadi kita belum sempat menghitungnya. Ini masih contoh biaya masuk. Kemudian di sebelah ada contoh soal untuk biaya masuk spesifik. Di soalnya sendiri disebutkan ada impor beras sebesar atau sebanyak 150.000 kilogram dengan nilai pabeannya, jadi nilai totalnya nih 150.000 kilogram ini adalah 10.000 USD dengan NDPBM $1 adalah 10.000 rupiah. Dengan tarif spesifik, karena dia sebutkan langsung 450 rupiah per kilogram, berarti ini tarif spesifik. Bagaimana cara menghitungnya? Sangat-sangat mudah. Sekali lagi, kalau spesifik kita acukan saja nilai pabeannya. Langsung kita fokus ke jumlahnya, dikalikan berapa tarif spesifiknya. Di sini untuk biaya masuknya adalah 150.000 kilogram, dikalikan 450 rupiah. Sehingga mendapatkan biaya masuk sebesar 67.500.000 rupiah. Mungkin Bapak Ibu akan saya kasih contoh soal lagi untuk bisa dikerjakan di tempat masing-masing. Mungkin bisa ditampilkan soalnya. Nah, ini ada soal untuk Bapak Ibu, Sobat Exim. Kira-kira 1 menit bisa ya untuk mengerjakan ini ya, Mas Arief ya. Ya, silakan Sobat Exim untuk mencoba mengerjakan soal yang tersedia. PT ABC di Jakarta mengimpor dari Jepang 100 set air conditioner merek X dengan harga CIF 10.000 $, pos tarif 8415.10.10 dengan tarif BM 15%, PPN 11%, PPH 2,5%. NDPBM $1 sama dengan 9.000 rupiah. Jadi sini ada
soal untuk kita mencari berapa bea masuknya, berapa PPN-nya, dan berapa PPh-nya. Tadi kan dijelaskan ada rumus juga kan untuk PDRI-nya sendiri. Iya. Silakan Bapak Ibu yang bisa mencoba menuliskan jawabannya di chat Zoom. Barangkali nanti ada yang benar, berarti sudah paham, sudah mengerti tentang perhitungan yang ada di bea masuk maupun PDRI tadi. Silakan 1 menit. Sambil menunggu jawaban dari Sobat Eksim, ini saya bacakan lagi dari Bapak David Toping. Ingin konfirmasi apakah PPN atau PPh yang dimaksud tadi yang berbeda untuk penggunaan tanpa NPWP. Boleh konfirmasi lagi Mas Andri? Oh ya, tadi saya keliru. Jadi sebenarnya NPWP itu ngaruhnya ke PPh, pajak penghasilan. Jadi PPN-nya tetap, PPh-nya saja yang berbeda. Kalau pakai NPWP, PPh-nya 2,5. Kalau tidak pakai NPWP atau tidak punya NPWP atau tidak memberitahukan NPWP-nya, itu PPh-nya 7,5%. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya, Bapak David Toping. PPh yang dibedakan. Silakan Sobat Eksim. Masih belum ada yang menjawab sepertinya. Mas Tifot mau membantu teman-teman? Oh, baiklah. Kalau memang mungkin sudah ada yang menjawab tapi mungkin malu-malu ya iya, di kolom chat mungkin Karena nggak ada hadiahnya. mungkin operator bisa langsung ditampilkan jawabannya. Ada yang jawab. Oh, ada yang jawab, sudah ada yang jawab. BM-nya 13.500.000 rupiah. Wah. Kemudian Ada yang PPN 13 PPh juta. PPN PPh. BM ada yang 15.525.000. PPh 11.385.000. Beda-beda jawabannya. mungkin lupa rumusnya, jadi salah mengambil mungkin. Oke, ada yang selisih 1 juta untuk maaf, PPN-nya ternyata yang saya baca beda dengan PPh. Oh iya. Sudah mau dijawab dari Mas Tifot? Boleh, silakan mungkin ditampilkan di layar jawabannya. Karena ini saya lihat ini sudah mulai. Berarti ini kurang lebih 2 menit ya, baru bisa dapat. Nah, di sini Sobat Eksim bisa kita lihat kembali pembahasan terhadap soal yang tadi. Yang pertama-tama kita tentunya mencari nilai pabeannya dulu. Nilai pabean otomatis kalau dia dalam bentuk mata uang selain rupiah, kita rupiahkan dulu sehingga CAF tadi 10.000 US dollar dikalikan 9.000 rupiah sehingga mendapatkan nilai sebesar 90 juta rupiah. Kemudian kita mencari nilai bea masuknya sendiri. Berarti adalah berapa persen tadi di soal dikalikan nilai pabean yang sudah dalam bentuk rupiah. Sehingga 15% dikalikan 90 juta rupiah mendapatkan hasil 13.500.000 rupiah. Kemudian kita mencari PPN lagi. Rumusnya adalah tarif pajaknya dikalikan nilai pabean ditambahkan bea masuk. Kalau di bea cukai biasa kita istilahkan nilai pabean ditambahkan bea masuk ini adalah nilai impor. Mungkin bisa dikasih notes di catatan Sobat Eksim. Nah, nilai import ini atau nilai pabean ditambahkan nilai bea masuk ini kemudian dikalikan 11% PPN sehingga mendapatkan hasil 10.385.000 rupiah. Kemudian kita mencari PPh. Berarti nilai impor, kembali lagi kita menggunakan nilai impor ya untuk mencari pajak. Jadi PDRI semua itu menggunakan nilai impor atau nilai pabean ditambahkan bea masuk. Berarti 2,5% dikalikan nilai impor sehingga mendapatkan hasil 2.587.500. Rules yang tadi sempat saya bahas bahwa semuanya itu ketika ada ratusan di belakang kita bulatkan ke atas saja sehingga menjadi 2.588.000. Sehingga total pungutan yang nantinya akan dibayarkan perusahaan atau perseorangan itu menjadi bea masuk ditambahkan PPN ditambahkan PPh sehingga totalnya 26.473.000 rupiah. Jadi bukan berarti ketika dibilang
bea masuk itu ini semuanya ini, tapi ini sudah merupakan gabungan. Biar tidak salah kaprah ketika nanti menyampaikan ini berapa impornya, bayarnya berapa pajaknya. Oh, saya bayar bea masuk 26 juta. Nah, itu sebenarnya masih keliru, padahal total pungutan ini adalah terdiri dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Gitu Mas Arief. Oke, dari jawaban Mas Stewart yang telah disampaikan, ternyata ada salah satu peserta yang sama persis jawabannya. Bapak Yonas Andika, Wah, banyak selamat. Rondonu. Ini berarti fast learning ya, Pak Yonas ini ya. Sekaligus bertanya, izin bertanya, untuk mengetahui nilai FOB untuk ekspor, caranya seperti apa ya Pak? Mungkin ada rumusnya? Untuk FOB sendiri, itu kalau di dalam CHIF, itu adalah C-nya sendiri. Jadi tidak ditambahkan insurance dan freight. Jadi ketika ada orang yang mau ekspor barang komoditas, misalkan kelapa, itu betul-betul harga kelapanya aja. Itu yang disebut dengan FOB atau dalam kepanjangannya free on board. Begitu Mas Arief. Oke. Ada yang tanya lagi nih tentang PPN. Yang tadi katanya di dalam perhitungan slide 10% bukan 11%. Coba kita lihat di soalnya. Di contoh soal 11%. Sudah sesuai ya berarti? Iya. Mungkin soal sebelumnya ada 10%. Jadi atau mungkin perhitungan di sini salah ya. Coba kita hitung lagi. Kalau di soal ini 11%, bukan 10% di soal yang saya kasih PR ini. Tapi kalau memang di soal-soal sebelumnya memang dia kita sebutkan ada 10%, tapi kan peraturan terakhir ya PPN itu sudah naik 11%. Jadi kita update PPN 11%. Oh, siap. Di slide yang ditampilkan ternyata masih 10% untuk nilai gitu ya? akhirnya. Oh, di slide di sini ya? Oh, Iya, belum diupdate. Oh, belum diupdate. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Tadi di awal masih ada yang bertanya, apakah dasar kriteria pembatasan impor ke Indonesia untuk jenis barang atau produk apa saja yang dibatasi? Pertanyaan dari KPP Serpong, ETA. Berarti ini konteksnya impor ya? Ya, impor. Memang kalau untuk barang impor ada namanya ketentuan larangan dan pembatasan. Jadi kalau yang namanya larangan ya sudah barang tentu dilarang untuk diimpor atau dimasukkan ke wilayah Indonesia. Tapi kalau yang pembatasan itu sendiri bisa ada beberapa kemungkinan. Pertama, hanya bisa diimpor oleh orang tertentu atau importir tertentu. Biasanya nanti harus ada persetujuan impornya dari kementerian atau lembaga terkait. Atau bisa juga bisa diimpor oleh siapa saja, namun dalam jumlah tertentu. Jadi jumlahnya yang dibatasi. Atau mungkin bisa gabungan keduanya, importir tertentu dan dalam jumlah tertentu. Dan banyak sih beberapa barang yang terkena ketentuan pembatasan, namun bisa juga ketentuan pembatasan itu sifatnya post border. Jadi barang boleh keluar dari kawasan pabean, namun nanti akan dilakukan verifikasi di gudang dari importir yang bersangkutan. Jadi kalau disuruh sebutkan satu persatu, saya juga tidak cukup hafal, tapi nanti sebagai panduan mungkin Bapak, siapa sih yang bertanya? Pak Nikolas ya? Pak Nikolas nanti bisa mengecek di situs insw.go.id/INTR tadi, karena di situ tercantum juga informasi mengenai pemenuhan ketentuan tata niaganya. Kurang lebih seperti itu, Mas Arief. Oke, berarti ada yang dibatasi jumlahnya ataupun orangnya yang bisa mengimpor. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait HS code tadi. Seringkali yang dikirim oleh eksportir itu beda HS code-nya yang ada dengan di INSW. Itu bagaimana perlakuannya? Iya. Memang kalau
penyampaian dokumen impor itu sifatnya self declaration. Jadi importir menyampaikan sendiri pemberitahuannya. Jadi klasifikasi barangnya, HS code-nya berapa, kemudian pembebanannya berapa, termasuk juga nilai pabeannya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, petugas Bea dan Cukai itu nanti akan melakukan penelitian terhadap dokumen impornya. Jadi nanti kita akan menguji benar nggak sih HS code yang diberitahukan itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti akan dilakukan pembetulan. Nanti kalau dilakukan pembetulan biasanya akan berpengaruh terhadap pembebanannya. Dan biasanya dalam kenyataannya, ya pada umumnya memang importir melarikan HS code-nya. Karena ya siapa yang mau bayar tinggi kalau bisa bayar murah. Tapi pada akhirnya akan ketahuan juga kok oleh petugas Bea dan Cukai yang meneliti dokumen impor. Kemudian kalau misalnya nilai pabeannya tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya, Stewart, misalnya diberitahukan FOB. Nanti kalau tidak ada dokumen pendukung pun, petugas Bea Cukai yang akan melakukan penelitian itu akan menentukan berapa sih nilai CIF-nya. Karena nilai yang diterima oleh Bea dan Cukai untuk kegiatan, untuk transaksi impor ini adalah nilai dalam bentuk CIF, tidak dalam bentuk FOB atau dalam terminologi Incoterm yang lain, jadi hanya CIF saja. Nah nanti kalau misalnya ada perubahan nilai pabean atau pungutan, itu akan kena denda juga, seperti itu. Jadi saya mungkin dalam kesempatan ini juga menghimbau kepada para sobat Exim dimanapun berada, mungkin yang akan melakukan kegiatan impor agar ya benar-benar memberitahukan pemberitahuan itu secara benar, seperti itu. Oke, sekali lagi ya, ketika mau impor harus benar-benar sesuai dengan apa yang diimpor, jangan istilahnya diselundupkan ya berarti. Iya, bukan diselundupkan sih, mungkin dilarikan. Dilarikan, okay. Diberitahukan secara tidak benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya tentang rumus tadi. Kurs pajak, nah yang digunakan sebagai NDPBM. Kurs pajak dan kurs BI apakah berbeda? Dan apakah kurs pajak itu lebih rendah dari kurs BI? Kalau untuk kurs, begini, kalau BI itu setiap waktu selalu update kursnya. Nah, kalau untuk perhitungan pajak bea masuk, khususnya bea masuk ya dalam kegiatan, dalam rangka impor, itu biasanya setiap hari Rabu itu ada keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan bahwa selama seminggu ke depan, dari hari Rabu sampai hari Selasa minggu depan, itu ada kursnya. Jadi tidak setiap hari berubah. Nanti di hari Rabu minggu depan, nah itu akan ada penetapan kurs yang baru lagi untuk seminggu ke depan. Dan begitu seterusnya. Nah untuk lebih mudahnya, Bapak Ibu, kalau mau lihat kursnya untuk hari ini berapa sih? Atau nanti mau lihat kurs hari Senin depan, nah itu bisa lihat di situsnya beacukai.go.id. Di situ ada tercantum kurs yang terupdate. Kurang lebih seperti itu, Mas Arief. Oke, kita kembali lagi ke FOB. Masih ada yang bertanya. Apakah kalau FOB itu harga kelapa saja? Apakah itu bukan harga ex-work? Karena setahu saya FOB itu ada tambahan harga dokumen dan biaya pengiriman sampai naik kapal. Ya betul Pak Nicholas ya, Pak Nicholas Kevin. Memang betul Pak, kalau untuk FOB itu adalah biaya yang dikeluarkan dari gudang sampai barang itu dikapalkan di pelabuhan di negara asal. Nah, kalau untuk ekspor sendiri memang itu hanya harga dari kelapanya saja. Jadi belum termasuk biaya transportasi atau mungkin port handling di pelabuhan di negara asal. Benar-benar. Oke. Sudah jelas ya Pak Nicholas. Oh ya Mas Stewart, tadi perhitungan terkait dengan biaya masuk maupun pajak dalam rangka impor kan banyak ya. Nah ini kita kerjakan sendiri atau ada petugas bea cukai yang membantu atau ada aplikasi yang memudahkan kita nggak sih? Oh, pertanyaan yang menarik sekali ya, Carlo. Bagaimana cara kita menghitungnya ya? Kalau misalkan tadi ditanyakan otomatis atau sendiri atau ada beberapa cara. Kalau misalkan Bapak Ibu impor menggunakan mode barang kiriman,
Itu yang ngitung petugasnya. Jadi Bapak Ibu ngitung cuma untuk kira-kira saja, kira-kira saya mau bayar berapa untuk barang kiriman. Jadi misalkan Bapak Ibu Sobat Eksim belanja online untuk misalkan di AliExpress dan sebagainya, nanti Bapak Ibu cuma tinggal beli, nyampe ke kantor pos, nanti akan dihitung sama petugasnya langsung dan ditagihkan. Makanya penting untuk Bapak Ibu Sobat Eksim untuk bisa belajar untuk menghitung sendiri agar tidak kaget. Jangan sampai ketika beli barang di sana misalkan, wah lebih murah di luar ya dibandingkan di sini, di luar cuma 10.000 rupiah anggap saja. Di sini harganya misalkan 20.000. Karena kita berpikir murah kita beli. Akhirnya pas nyampe ke sini ada tagihan-tagihan tadi yang bea masuk dan PPN. Kalau barang kiriman PPh itu tidak dikenakan. Tapi nanti kita akan bahas barang kiriman di episode minggu depan. Ini sekilas saja, jadi kalau untuk barang kiriman itu dihitung petugasnya, tapi kalau untuk BC20, impor umum, itu kita yang menyampaikan sendiri. Baik itu secara kita ngitung sendiri, ataupun kalau perusahaan-perusahaan atau badan usaha besar, biasanya mereka sudah otomatis untuk menyampaikan dokumen PIB-nya itu. Jadi kan nggak mungkin kan ada perusahaan pabrik yang akan ngimpor misalkan sekian ribu piece atau unit yang berbeda-beda, terus kita tuh ngitung itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal pabrik sendiri membutuhkan bahan bakunya secepat mungkin. Gitu Mas Arief. Oke, ada berbagai macam metode ya berarti. Berikutnya barangkali bisa disampilkan yang dari slide itu, Mas Operator. Dari Bapak Rahmat Fadilah Amin. Saya awam dalam Eksim dan sangat tertarik. Ongkir belanja di Shopee barang dikirim dari Cina 50.000, tapi dari Jakarta ke alamat saya ratusan ribu. Kenapa bisa lebih murah dari Cina? Bisa dijelaskan Mas Andri atau Mas Tiwat? Ya Pak Rahmat, terima kasih. Pertanyaannya menarik, tapi mungkin kita punya sesi tersendiri Pak yang membahas mengenai barang kiriman ya. Nanti mungkin itu bisa di sesi berikutnya. Tapi memang kalau terkait kenapa kalau jawabannya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat tadi, kenapa bisa barang dari Cina jatuhnya lebih murah? Bisa banyak faktor sih Pak. Bisa juga memang nilai invoice-nya itu direndahkan dari negara asalnya, dari Cinanya, seperti itu. Tapi memang banyak faktor sih yang mempengaruhi. Tapi nanti ada sesi tersendiri Pak yang membahas mengenai barang kiriman. Mungkin minggu depan ya Mas Arief ya. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom. Dari Ibu Olvita. Izin bertanya, pemula belajar ekspor. Kalau ekspor porang dalam bentuk tepung, perhitungannya gimana Pak? Kalau untuk ekspor, setahu saya tepung dari porang ya. Iya. Tepung porang itu nggak kena bea keluar. Jadi tidak ada tidak ada pungutan negara yang harus dilunasi. Jadi Ibu ya tinggal mengekspor saja, tinggal mengisi, menyampaikan dokumen pemberitahuan ekspor barangnya ke kantor bea cukai setempat, nanti akan dilayani dan tidak ada pungutan apapun. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke. Dari yang sudah dijelaskan, baik pertanyaan maupun penjelasan dari narasumber, ada satu yang saya pikirkan ini. Tadi kan disampaikan oleh Mas Tiwat, kita hitung sendiri biaya masuknya. Kalau terjadi kesalahan hitung, konsekuensinya apa? Kita dapat surat cintakah atau bagaimana dari bea cukai? Terima kasih. Kalau misalkan salah hitung, tergantung ya. Kalau misalkan salah penetapan tarifnya itu tidak terkena denda. Tapi kalau kita salah menyampaikan nilainya, misalkan dalam kita beli barangnya misalkan 10.000 US dollar, tapi kita sampaikan ke bea cukainya di bawah itu kan ada indikasi kesalahan dari importirnya. Tentu ada ketentuan yang kita akan kenakan, entah itu denda administrasi ataupun lainnya. Gitu Mas. Oke. Masih banyak pertanyaan ini di chat Zoom, kita jawab terlebih dahulu. Dari Bapak Yonas Andika lagi. Jika ada kesalahan pada dokumen ekspor via laut, untuk perubahan datanya biasa butuh berapa lama ya Pak?
Kalau misalnya ada kesalahan pada dokumen ekspor via laut ya, kalau jangka waktunya saya kurang tahu. Yang saya tahu kalau misalnya terjadi pembatalan itu dia maksimal 3 hari sejak tanggal pemberitahuan ekspornya. Nah, misalnya ada kesalahan nih, misalnya tadi pertanyaan Pak Yonas, ada kesalahan pada dokumen ekspor. Dokumen ekspornya apa dulu ya? Kalau misalnya dokumennya BL-nya kah atau apa? Nah, itu memang kayaknya lebih berkepentingan sih itu di negara tujuan. Karena kalau bagi kami bea cukai di Indonesia ini, kalau misalnya kita sebagai negara eksportir ya, itu concern kita hanya pada yang penting barangnya itu berangkat. Tidak sampai dibatalkan ekspornya, seperti itu. Oke, penjelasannya cukup sekian dari Mas Andri. Ini ada mungkin mau diskusi dengan peserta. Ada tanggapan dari Pusdiklat Bea Cukai, Pak Arvin. Ekspor tanaman porang dan segala sesuatu berkaitan dengan porang adalah barang larangan ekspor. Silakan Mas Andri. Ya, terima kasih sudah diinformasikan. Jadi mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Otavia tadi ya. Jadi untuk tanaman porang memang dilarang untuk diekspor, Ibu. Jadi memang tidak boleh diekspor sama sekali. Nah, terima kasih dari Pak Arifin. Pak Arvin, barangkali boleh join untuk berbicara dengan kita. Silakan. Itu hanya untuk tambahan informasi aja, Mas. Silakan Saya Pak Arvin. aja dulu. Silakan dilanjutkan aja, saya menyimak aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Arvin atas informasi yang disampaikan. Oke. Mas Timot, Mas Andri, materi yang kita bawakan kira-kira masih banyak, kita cek. Terkait ekspor maupun impor tadi belum dijelaskan sepertinya di depan. Bagaimana alur ataupun proses secara umum biar Sobat Eksim ini tahu gambaran secara umumnya untuk ekspor maupun impor, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mas Arief. Untuk prosedur impor umum mungkin bisa ditampilkan di dalam slide. Di materinya ada. Nanti akan saya coba bantu jelaskan terkait bagaimana proses atau alur barang impor itu masuk ke dalam daerah pabean, dalam hal ini kawasan pabean. Nah, di sini ini ekspor, Mas. Ya, untuk impor biasanya barang itu datang kemudian akan mohon maaf ya saya jelaskan agak-agak lebih mempersingkat karena memang kalau betul-betul detail ini bakal makan waktu yang sangat-sangat lumayan panjang. Jadi singkatnya barang itu datang ditimbun dalam TPS, tempat penimbunan sementara. Kemudian si importirnya sendiri akan mengurus PIB yang sebelumnya dia harus melihat izinnya dulu. Apakah barang yang dia impor ini masuk dalam lartas atau tidak. Kemudian ketika mengurus ini tentunya bukan ke Bea Cukai ya, tentunya ke kementerian atau lembaga terkait. Misalkan Bapak Ibu mengimpor senjata, tentunya mengurusnya ke kepolisian. Kemudian Bapak Ibu mengimpor ternak, hewan hidup, tentunya ke karantina contohnya. Kemudian ketika mendapatkan izin, tentunya dari kementerian lembaga akan menyetorkan izin itu ke dalam INSW. Kemudian Bapak Ibu bisa mengurus PIB, seperti biasa tadi. Nanti prosedur pengisian PIB mungkin ada di kelas selanjutnya. Mengisikan nama importir, terus kemudian berapa CIF-nya, kemudian berapa bea masuk kalau ada, bahkan PDRI-nya. Kemudian disubmit ke CESA, sistemnya bea cukai. Dari CESA akan melihat apakah barang ini terkena lartas atau tidak. Jika terkena lartas, dia akan mengecek ke INSW, apakah mendapatkan perizinan atau tidak. Jika sudah mendapatkan, kemudian dari PIB ini akan terbit nomor billing untuk yang mana untuk si importir melunasi pungutan yang dikenakan terhadap barang tersebut. Nanti akan mendapatkan nomor billing ya, tinggal dibayarkan ke bank, kemudian dari bank akan mensinkronkan data tersebut ke dalam sistem CESA jika sudah dibayar.
Sehingga dari sistem CESA akan melihat kalau sudah dibayar berarti ini akan bisa diproses lebih lanjut. Kemudian dari CESA melihat profil importirnya yang tadi sempat dijelaskan oleh Mas Andri, ada apakah importir ini low risk atau high risk. Jika memang dia high risk, dia akan dilakukan pemeriksaan jalur merah atau SPJM. Kemudian jika hijau, dia akan langsung keluar barangnya dari menggunakan dokumen SPPB. Kemudian dokumen inilah yang menjadi bukti untuk bisa barang tersebut bisa get out atau keluar dari tempat peniburan sementara untuk digunakan atau dipakai. Demikian Mas Arief. Oke. Tadi penjelasan tentang impor ya. Untuk lebih rincinya nanti akan ada kelas lanjutan. Jadi Sobat Eksim yang ingin tahu lebih lanjut, mohon nanti bisa mengikuti di episode-episode berikutnya. Kita ke pertanyaan yang ada di slide lagi. Dari Bapak Edward. Kalau beli barang dari luar negeri ternyata ada diskon 30%. Apakah diskon bisa mengurangi pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor? Terima kasih Pak Edward. Kalau diskon memang bisa menjadi komponen pengurang dari nilai pabeannya ya, sepanjang itu diberitahukan di invoice-nya. Oke, jadi bisa sebagai pengurang ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Maria Sidabutar. Perusahaan saya merupakan importir barang kosmetika merek terkenal di dunia. Kami impor kosmetika dari Jerman dan setiap kosmetika yang dijual, kami harus membayar royalti sebanyak 15% dari harga jual. Apakah biaya royalti tersebut perlu dimasukkan sebagai penambah nilai pabean untuk hitung biaya masuk dan pajak dalam rangka impor? Ya, perlu Mas Arief. Jadi mungkin sebagai tambahan juga, ada beberapa komponen penambah untuk nilai pabean. Jadi memang nilai pabean itu tidak hanya nilai transaksi barangnya saja dalam bentuk CIF, tapi juga harus ditambahkan nilai-nilai lainnya. Contohnya tadi royalti misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu impor barang lalu dikenakan royalti oleh penjualnya di luar negeri, maka royalti itu juga harus ditambahkan ke dalam komponen CIF. Kemudian selain royalti ada juga yang namanya ASIS. Jadi contohnya kalau misalnya Bapak Ibu mau mengimpor barang dari luar negeri, namun ada bahan baku atau bahan penolong yang Bapak atau Ibu kirimkan ke luar negeri untuk diolah di luar negeri, baru hasil produksinya dikirim kembali ke Indonesia, maka nilai dari barang itu dikategorikan sebagai ASIS dan itu harus ditambahkan ke dalam komponen CIF. Kemudian selain itu ada juga yang namanya proceed, yaitu nilai atau bagian dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan kembali atau dari pemanfaatan barang impor tersebut. Misalnya Bapak Ibu kalau beli barang dari luar oleh penjualnya di luar negeri, dikenakan ketentuan misalnya kalau setiap barang yang Bapak atau Ibu jual di dalam negeri di Indonesia itu laku, itu dipungut biaya misalnya Rp10 atau Rp100. Nah, komponen itu juga harus ditambahkan di dalam CIF. Kurang lebih seperti itu Mas Arief. Oke, sudah banyak pertanyaan yang kita jawab. Barangkali kita beri kesempatan kepada peserta yang ada di Zoom untuk bertanya langsung kepada narasumber atau mau sharing, silahkan. Kita beri kesempatan. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu Sobat Eksim. Silahkan selagi ada kesempatan. Atau ada tambahan dulu dari Mas Niwat, Mas Andri? Oke, mungkin ini di Zoom ini ada yang bertanya ya, ada yang menganggap bahwa terkait porang ya, tepung porang tadi, kalau dalam bentuk chip atau yang sudah diolah mungkin itu tidak ada larangan ekspornya. Prinsipnya sih Bapak Ibu nanti bisa lihat di situs insw.go.id /INTR, di situ Bapak Ibu bisa mengetahui segala informasi apakah barang ini dilarang untuk diimpor atau diekspor atau seperti apa, atau mungkin tidak dilarang tapi dia ada ketentuan pembatasannya. Saya sendiri sih
tidak cukup paham, tidak tahu kalau porang ini yang dilarang itu apakah bahan tanaman porangnya, namun kalau sudah dalam bentuk olahan, dalam bentuk chip itu boleh diekspor atau tidak. Tapi nanti kami bisa minta kontaknya, nanti kami akan konfirmasi kembali begitu kami sudah dapat jawabannya. Mungkin itu untuk pertanyaan yang diajukan oleh Pak siapa nih, LT di Zoom. Oh iya Mas Arief, mungkin sedikit tambahan dari saya untuk terkait pengurusan PIB atau PEB di kantor Bea Cukai itu tidak semua pembayaran itu bersifat bank ya Sobat Eksim, jadi tidak ada pembayaran kepada pegawainya. Jadi semua pembayaran terkait bea masuk, PDRI maupun bea keluar itu kita setornya ke kas negara. Jadi kalau memang ada indikasi pegawai Bea Cukai yang istilahnya ada pungutan yang di luar itu, mungkin bisa dilaporkan di dalam website beacukai.co.id/pengaduan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andri, Mas Dewat. Silakan Sobat Eksim yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Oh, ini ada lagi dari Slido. Saya impor mesin dengan pinjaman bank bunga 6%. Apakah bunga pinjaman tersebut perlu dimasukkan dalam perhitungan bea masuk dan pajaknya? Ya, terima kasih. Siapa nih, Pak Anonymous. Ya. Kalau untuk bunga pinjaman itu tidak ditambahkan ke dalam komponen chief atau komponen nilai pabean. Karena itu kan bunga bank itu adalah biaya yang istilahnya ditanggung sendiri oleh Sobat Eksim, jadi tidak ditambahkan ke dalam komponen chief. Oke, berikutnya dari Bapak Abdurrahman, konsultasi lanjut terkait ekspor ke Bea Cukai menemui bagian apa ya Pak? Oh baik, mungkin nanti bisa diketahui dulu lokasi tempat tinggal Pak Abdurrahman ini terdekat dengan kantor mana, misalkan ada di Palu, tentunya langsung ke kantor pelayanan Palu, kantor pelayanan Bea Cukai Palu. Kalau misalkan yang di Manado kan ada 2 kantor, ada Kanwil dan ada KPPBC Manado, tinggal dilihat saja yang mana lebih dekat. Kalau ke Kanwil nanti bisa ke bagian kehumasan Kanwil, kalaupun di kantor pelayanan Manado, Bea Cukai Manado, itu langsung masuk, langsung ada resepsionis, bisa langsung berkonsultasi di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Stewart. Silakan Bapak Ibu Sobat Eksim yang ingin bertanya, masih diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber secara langsung. Atau yang mau bertanya lewat chatbox, lewat Slido juga dipersilahkan terkait materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Ayo Bapak Ibu, saya mau ekspor apa atau mau impor apa, barangkali masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan mumpung ada narasumber kita. Nah ini ada di Manado sepertinya. Jika cabu dilarang impor, apakah barang-barang bekas lainnya tidak bisa diimpor juga Pak? Atau ada alasan lebih spesifik lagi? Oke ya Pak Yonas, mungkin jawabannya ini
temanya sudah dibahas di minggu lalu ya, di sesi pertama, tapi nggak apa-apa, saya bantu jawab juga. Prinsipnya memang yang bisa diimpor itu kalau berdasarkan ketentuan dari Kementerian Perdagangan itu hanya barang baru, bukan barang bekas. Tapi dalam hal tertentu ada beberapa barang bekas yang boleh diimpor masuk ke dalam Indonesia. Contohnya misalnya kalau ada industri dari suatu negara, dia mau memindahkan industrinya ke Indonesia, maka dia diperbolehkan membawa barang modalnya. Karena barang modalnya kan bekas, sudah pernah digunakan. Itu salah satu contoh barang bekas boleh diimpor. Tetapi kalau barang konsumsi yang sifatnya bekas atau tidak baru, itu prinsipnya tidak boleh diimpor. Jadi yang harus diimpor itu harus yang sifatnya barang baru. Oke, jadi secara prinsip harusnya barang bekas tidak untuk diimpor ke Indonesia, kecuali barang-barang modal tadi. Berikutnya dari Bapak Adam Subrata. Mohon infonya bagaimana mekanisme ekspor madu alam, madu akasia. Di mana ya pertanyaannya ya? Oh, Pak Adam ya, mohon info bagaimana mekanisme ekspor madu. Mungkin bisa ditampilkan di slide. Ya, mungkin sudah muncul di layar ya, Pak Adam. Oke, jadi eksportir pertama dia harus mendapatkan yang namanya modul PEB karena baik impor maupun ekspor itu kita harus menyampaikan pemberitahuan pabean. Nah, bea cukai itu sudah tidak lagi menggunakan yang namanya formulir. Jadi semua itu dibuat by system yang melalui yang namanya modul. Jadi pertama Bapak Ibu harus mendatangi kantor bea cukai setempat untuk mendapatkan modul PEB ini. Nah, kalau sudah mendapatkan modulnya, Bapak Ibu bisa membuat pemberitahuan ekspor barangnya melalui modul tersebut, lalu nanti mensubmitnya ke Bea dan Cukai. Tapi secara sistem memang itu akan diverifikasi dulu oleh sistem INSW. Ya, verifikasinya itu beberapa hal. Pertama itu ada terkait mengenai lartasnya, apakah barang ini boleh diekspor atau tidak. Kemudian kedua, kalau boleh diekspor, apakah dia termasuk objek dari pungutan bea keluar atau tidak. Kalau memang tidak ada, nanti akan lanjut ke sistem bea dan cukai, lalu nanti akan dilakukan penelitian dokumen dan diterbitkan yang namanya NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Nah, berdasarkan NPE inilah barang Bapak atau Ibu atau Sobat Eksim semua itu sudah bisa dikapalkan di sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu penjelasannya Pak Adam. Baik, terima kasih Mas Andri. Ada tanggapan dari Pak Antoni terkait yang barang bekas tadi. Jika demikian peraturannya kenapa cabu di Indonesia ini maraknya? Maksudnya lewat jalur mana? Kan ada bea cukai. Iya Pak, terima kasih. Memang cabu itu termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ya, karena kan termasuk barang bekas. Kalau ditanyakan kenapa cabu bisa marak di Indonesia, ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia ini cukup luas dan tidak mungkin menempatkan seluruh petugas bea dan cukai itu mengelilingi setiap perbatasan. Karena perbatasan kita itu ada perbatasan darat dan perbatasan laut. Makanya konsepsinya itu ditunjuklah beberapa titik di dalam wilayah NKRI sebagai kawasan pabean untuk dilakukan pemenuhan kewajiban impor maupun ekspornya. Memang kita juga punya yang namanya unit pengawasan. Nanti di situ mungkin di sesi berikutnya ya, itu ada tema khusus terkait dengan pengawasan. Nanti di situ bisa dijawab atau disampaikan secara gamblang bagaimana sih metode pengawasan yang diterapkan oleh Bea dan Cukai untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang. Kurang lebih seperti itu Pak Antoni. Kalau ditanya jalurnya lewat mana ya, saya pribadi juga nggak tahu.
Yang jelas kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui adanya importasi cabo, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada kami, bisa menghubungi kantor Bea Cukai setempat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Arief. Ada tambahan dari Mas Iwat mungkin? Ya mungkin tambahan dari saya untuk terkait cabo, mungkin banyak juga yang tanya kenapa ada cabo di misalkan di pasar 45 yang sudah marak tapi tidak ditegak atau tidak ditindak oleh Bea Cukai, karena pada dasarnya Bea Cukai itu memerlukan bukti dulu. Yang pertama, kalau barang ini dari luar, selama itu tidak ada bukti itu, kita tidak bisa semena-mena untuk langsung menangkap, menegak, atau menindak. Jadi kebanyakan Bea Cukai ketika melakukan pengawasan itu betul-betul di daerah-daerah terluar. Jadi misalkan ada kapal yang membawa cabo ini tersebut masuk ke sini, itu bisa kita tegak. Tapi kalau misalkan dia masuknya dari jalur lain, terus dikirimnya berdasarkan lokal, misalkan dari Sulawesi Selatan ke Manado menggunakan jalur darat, tentunya tidak ada bukti kalau barang itu dari luar negeri. Jadi posisi Bea Cukai adalah melakukan pengawasan barang yang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Mungkin kalau untuk terkait di pasar yang apa, mungkin sudah bukan tugas Bea Cukai lagi untuk menindak barang-barang tersebut. Kecuali memang ada bukti jelas bahwa barang itu sumbernya dari luar. Terima kasih. Oke. Pernyataan dari Mas Iwat mungkin sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Naftali. Kenapa peredaran cabo tidak ditindak tadi ya? Seperti itu. Kenapa peredaran cabo tidak ditindak? Kan bisa mematikan industri garmen. Tadi sudah dijelaskan ya terkait penindakan harus ada dokumen-dokumen pendukung yang kuat terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Denny Irwan. Untuk ekspor furniture dengan bahan utama sintetis tetapi ada juga tambahan material dari bahan kayu, bagaimana biaya ekspornya? Oke ya Pak Denny, terima kasih. Cukup sulit ya pertanyaannya. Jadi prinsipnya gini Pak Denny, untuk ekspor tadi setahu saya ya, saya nggak tahu sih bahan sintetis ini ada bea keluarnya atau enggak. Nanti Bapak bisa cek sendiri di situs INSW tadi. Tapi kalau untuk kayunya memang, ntar saya lihat contekan dulu. Iya, memang kalau untuk produk kayu dan kulit itu memang dikenakan bea keluar. Namun pertanyaannya, apakah ini kayu gelondongan ataukah kayu yang sudah diolah? Nah, sepemahaman saya itu kayu yang sudah diolah menjadi furnitur, saya rasa itu tidak dilarang untuk diekspor. Tapi kalau bentuknya kayu gelondongan atau kayu masih dalam bentuk kayu ya, bukan bentuk furniture, itu kena bea keluar. Termasuk juga untuk produk kulit. Seperti itu. Karena salah satu tujuan kenapa dikenakan bea keluar itu adalah ya tadi, biar bahan baku itu atau hasil alam itu tidak serta-merta dengan mudahnya diekspor. Lebih baik diolah di Indonesia, lalu ketika sudah menjadi produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi, itu baru diekspor. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Denny terkait dengan ekspor furniture ya, yang terbuat dari kayu dan kulit, itu mungkin tidak ada bea keluarnya Pak. Jadi itu boleh diekspor Pak. Tanpa ada pungutan. Kurang lebih itu Mas Arief. Oke, sama seperti yang diinginkan Pak Jokowi ya, terhadap batu bara maupun biji tembaga dan lain-lain, supaya diolah dulu di Indonesia, baru setelah setengah jadi atau barang jadi, baru boleh diekspor. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Yonas Sandika. Apabila ada kegiatan impor cabo yang ditemukan Bea Cukai, apakah ada sanksi yang diberikan oleh Bea Cukai terhadap importir tadi? Untuk materi ini ada di kelas selanjutnya terkait pengawasan maupun penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Kayaknya mending kita tunggu ya episode selanjutnya biar lebih semangat lagi semuanya. Begitu Pak Yonas, nanti mohon bisa ikut lagi di episode berikutnya supaya tahu jawaban dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Silakan, masih ada kurang lebih 3 menit, barangkali masih ada yang mau bertanya secara langsung atau melalui chatbox lewat Slido.
Baik, jika sudah tidak ada, barangkali ada closing statement dari para narasumber, silahkan untuk menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Arief. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Eksim yang telah mengikuti kelas ekspor impor sesi kedua pada hari ini. Kami nantikan kehadirannya pada sesi kelas ekspor impor berikutnya setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan satu lagi mungkin sebagai informasi bahwa untuk mengekspor atau mengimpor barang itu mudah. Informasinya sudah mudah untuk diperoleh baik dari internet, dari manapun, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi kalau misalkan mau mengimpor atau khususnya mau mengekspor produk dagangannya, produk olahannya ke luar negeri. Kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya dari Kanwil Sulawesi bagian utara, siap membantu untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor impor Bapak Ibu semua. Mungkin dari saya, mungkin dari Steward. Oke, terima kasih atas pemaparan dan closing statement dari narasumber kita. Baik, Sobat Eksim, pada hari ini kita sudah mendengarkan paparan yang cukup banyak dari narasumber kita. Kemudian sudah ada sesi diskusi melalui tanya jawab di chat box. Oh, sebelum saya tutup, masih ada satu lagi nih yang bertanya. Bisa dijawab ya? Boleh? Saya masyarakat umum, individu, tidak punya badan usaha apapun. Apakah saya bisa jadi eksportir? Nah, dari Ibu Deborah Febriani. Tidak punya badan usaha sebagai individu, apakah bisa jadi eksportir? Wah, pertanyaan terakhir tapi sulit nih. Prinsipnya bisa Bapak Ibu, karena salah satu persyaratan untuk bisa menjadi eksportir itu hanya NIB. Lain halnya kalau misalnya atas produknya itu terkena ketentuan ada ketentuan tata niaga, mungkin ada dokumen lain yang harus dilampirkan, tapi terkait dengan barangnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah masyarakat umum yang individu non badan usaha itu bisa menjadi eksportir, jawabannya bisa. Karena sekarang syaratnya itu yang penting sudah punya NIB, dan NIB itu dapat dimiliki tidak hanya oleh badan usaha, tapi oleh orang pribadi pun bisa. Oke, secara singkat seperti itu. Nanti lebih lanjutnya bisa menghubungi kantor Bea Cukai terdekat untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih Sobat Eksim, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk Bapak Ibu melakukan presensi yang sudah disediakan di Slido, di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Kemudian mohon izin pada para peserta, kita foto bersama terlebih dahulu melalui screenshot di Zoom. Silakan Bapak Ibu bisa menampilkan videonya masing-masing. Bisa menghidupkan videonya, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, operator silakan di screenshot. 1, 2, 3. Geser ke slide berikutnya. Silakan Bapak Ibu pose yang paling bagus. 1, 2, 3. Masih ada beberapa slide, silakan operator. 1, 2, 3. Selanjutnya silakan. Oke, sudah cukup foto bersamanya dari operator. Baik, Sobat Eksim, ada apa di episode berikutnya tentang kelas Eksim kita? Mari kita saksikan video teaser berikut ini.
Dengan demikian berakhirlah acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu. Sekaligus kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Arif Sabilah. Izin undur diri, sampai jumpa di kelas Eksim episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.